Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devinda Pramesti, NIM B20190151, kelas D, Ekonometrika Pengantar semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial melakukan uji regresi linier, yaitu uji regresi linier sederhana dengan SPSS. Kemudian aku akan sedikit membahas materi terkait uji regresi linier sederhana dengan SPSS. Pertama yaitu tujuan. Tujuan sendiri itu yaitu analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas dengan variabel terhadap variabel terikat. Kemudian untuk syarat uji regresi linier sederhana itu ada valid dan reliable. Valid sendiri berarti dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur. Kemudian reliable berarti digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Kemudian ada normal dan linear. Selanjutnya yaitu ketiga, dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni 1. Membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian, membandingkan nilai T-hitung dengan nilai T-tabel. Jika nilai T-hitung lebih dari T-tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian, jika nilai T-hitung kurang dari T-tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian aku langsung lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Di sini aku udah nyiapin data survei yaitu pengaruh berat badan terhadap pemilihan ukuran sepatu. Jadi aku ada 30 data. Oke, aku langsung masuk aja ke aplikasi SPSS-nya. Pertama kita buka dulu foldernya. Kita input dulu karena dataku tadi dalam bentuk Excel, jadi pakai format file Excel. Kemudian masukkan filenya. Kemudian klik OK. Karena di Excelku tadi ada yang sebelah F4 ini sama ada untuk judulnya tadi pengaruh berat badan terhadap pembelian ukuran sepatu, dan yang mau dipakai dataku yaitu nama, berat badan, dan ukuran sepatu. Jadi untuk kedua tabel ini aku delete. Oke, pertama langsung ke analyze, kemudian pilih regresi, kemudian klik yang linear. Kemudian untuk bagian dependent itu pakai yang ukuran sepatu, masukin ke kolom dependent. Kemudian yang independent itu berat badan masukin ke kolom independent. Kemudian klik OK. Setelah klik OK di IBM SPSS Static Viewers-nya itu muncul hasil dari analis berat badan dan pengaruh berat badan dan ukuran sepatu tadi. Seperti ini, seperti variable exter atau remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk penjelasan lebih lanjut itu
Aku udah ada filenya, bentar. Jadi untuk bagian pertama yaitu variabel entered atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel berat badan sebagai variabel independen dan ukuran sepatu sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian aku lanjut bagian kedua. Di sini aku udah copy hasilnya, yaitu sama. Untuk bagian kedua yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,627. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,393 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau berat badan terhadap variabel terikat ukuran sepatu sebesar 39,3%. Kemudian lanjut untuk bagian ketiga. Untuk bagian ketiga itu ada ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 18,091 dengan tingkat signifikasi sebesar 0 ini, yaitu signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel ukuran sepatu, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel berat badan X terhadap variabel ukuran sepatu Y. Next, lanjut ke bagian 4. Bagian keempat itu ada koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 30,665. Sedang nilai berat badan B koefisien regresi sebesar 0,153. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis untuk persamaan regresi sepertinya, teman. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 35 sekian untuk yang A itu 30,665 ditambah 0,153X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan yaitu konstanta sebesar 30,665 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel ukuran sepatu adalah sebesar 30,665. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,153 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai berat badan, maka nilai ukuran sepatu bertambah sebesar 0,153. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Kemudian ada penjelasan lagi, yaitu yang bagian sebelah kanan, T dan signifikan ini. Baik, aku lanjut untuk
penjelasan mengenai bagian koefisien ini, yaitu bagian T dan signifikan, yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, yaitu berdasarkan nilai signifikan. Dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel berat badan X berpengaruh terhadap variabel ukuran sepatu atau Y. Kemudian berdasarkan nilai T, seperti ini. Diketahui nilai T hitung sebesar 4,253 lebih dari 2,04841. T tabel ini hasil dari nilai T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel berat badan X berpengaruh terhadap variabel ukuran sepatu atau Y. Nah, untuk mencari nilai T tabel ini seperti ini, seperti rumus yang aku ketik seperti ini, yaitu T tabel untuk rumusnya yaitu alfa per 2 titik koma N kurangi K kurangi 1. Nah, untuk N sendiri yaitu jumlah data, karena jumlah data aku tadi 30, yaitu dikurangi 1 kurangi 1, atau kita bisa lihat langsung 28 ini. Untuk nilai 28 itu kita bisa lihat langsung di bagian ANOVA seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk standarnya itu 0, alfanya itu diambil 0,05 per 2 titik koma 30 kurangi 1 kurangi 1 yaitu 0,025 titik koma 28. Itu dilihat pada distribusi nilai T tabel. Jadi buat hasilnya itu aku lihat dari tabel distribusi nilai tabel, yaitu sebesar 2,04841. Sehingga diketahui nilai T hitung dari sini tadi 4,253 lebih dari 2,049, aku buatin aja, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel berat badan berpengaruh terhadap variabel ukuran sepatu. Kurang lebih tutorial regresi linear sederhana seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.